Sistem file atau sistem tradisional. Nah, sistem pemrosesan berkas tradisional ini merupakan bentuk pemrosesan dasar yang lahir sebelum database muncul. Mereka memiliki kecenderungan tidak berbagi berkas, artinya setiap aplikasi ini memiliki berkas mereka tersendiri. Nah, record-record yang disimpan dalam file dan disimpan dengan cara yang terpisah. Jadi, kalau misalkan dia data customer ya disimpannya di dalam file customer, kalau misalkan dia data sales maka disimpannya di dalam file sales. Di mana masing-masing file ini juga biasanya diperuntukkan hanya untuk satu program file aplikasi saja. Nah, kemudian untuk setiap departemen ini memiliki aplikasi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, si sistem pemrosesan berkas tradisional ini memiliki banyak sekali kekurangan. Yang pertama adalah data redundansi dan inkonsistensi. Nah, masing-masing aplikasi dan file ini dibuat oleh programmer yang berbeda, sehingga menyebabkan format yang dibuat juga menjadi berbeda-beda. Bahkan, bahasa pemrograman yang digunakan pun juga berbeda. Format apa yang dimaksud? Misal kalau untuk nama, ini biasanya kita misalnya format datanya tipenya varchar 50 gitu. Nah, mungkin di aplikasi yang lain atau di file yang lain, nama customer ini disimpan dalam format data yang berbeda. Nah, data dan informasi yang sama ini, nah ini tadi ya, jadi data dan informasi yang sama ini bisa terdapat pada file yang berbeda-beda. Mungkin nama customer ini selain ada di customer file, juga berada di sales file ya. Nah, inilah yang disebut redundansi. Redundansi data ini semakin lama akan mengakibatkan inkonsistensi data. Kenapa menjadi tidak konsisten? Karena bisa aja nih data, misalnya nama customer-nya ini diupdate, tapi yang diupdate hanya di customer file. Nah, kemudian yang di sales file-nya ini gimana? Padahal customer yang dimaksudnya ini sama gitu. Nah, ini menjadikan tidak konsisten. Nah, kemudian yang kedua adalah kesulitan dalam pengaksesan data. Setiap aplikasi ini memiliki file sendiri, ya. Jadi kemudian setiap file ini hanya terdiri atas satu tabel. Misalkan kalau saya ingin menyimpan data mahasiswa, itu akan disimpan dalam satu file sendiri, yaitu file mahasiswa. Jadi kalau misalkan punya file mata kuliah, punya data mata kuliah, kemudian menjadi tabel mata kuliah, itu juga disimpannya dalam file yang berbeda. Nah, kemudian aplikasi ini hanya yang hanya dimiliki oleh departemen tertentu tidak dapat mengakses file dari bagian lain. Hal ini tentunya akan membuat organisasi ini kesulitan nih saat membutuhkan data dengan segera. Jadi kayak gini, sales departemen ini dia punya file sales dan customer. Nah, kemudian departemen personalia ini dia punya agen file. Nah, ini mereka saling tidak bisa mengakses file yang bukan milik departemen mereka. Tapi kalau misalkan mereka membutuhkan bagaimana gitu. Nah, hal ini menjadi sulit gitu untuk organisasi dalam mengakses data. Nah, kemudian isolasi data. Nah, kalau misalnya ingin mengembangkan nih atau membuat aplikasi baru, ini juga menjadi sulit. Karena apa? Karena data yang tersebar dalam berbagai file ini memiliki beragam format. Kalau misalkan mungkin di bagian customer, nama customernya formatnya A gitu, sedangkan di file yang lain ini memiliki format B gitu. Jadi susah mau mengembangkan aplikasi baru tuh atau mengembangkan si aplikasi yang sudah ada pun sulit gitu. Nah, selanjutnya adalah masalah integritas. Data yang disimpan harus memenuhi hal yang disebut dengan konsistensi constraint. Nah, jika sebuah constraint berubah, maka seluruh aplikasi yang menggunakan ini harus mengakomodasinya. Misal,
nama konsumen ini tidak boleh nol. Maka seluruh aplikasi ini harus mengakomodasi supaya si nama konsumen ini nggak boleh nol gitu. Nah, tapi masalahnya ini akan timbul jika terdapat perbedaan constraint daripada file-file tersebut. Karena bisa aja gitu constraint yang ada di tabel customer dengan di tabel sales ini beda. Kemudian selanjutnya adalah masalah keamanan. Tidak semua pengguna dari data tersebut dapat mengakses data seharusnya. Tetapi dengan sistem file, keamanan data ini akan sulit untuk dikelola jika sistem file tersebut dapat diakses oleh seluruh pengguna. Kalau misalkan seperti kita di sistem basis data kan mahasiswa ini nggak bisa ngedit nilai, yang bisa mengedit nilai ini hanya hanya dosen, mahasiswa ini hanya bisa melihat gitu. Baik, selanjutnya adalah sistem basis data. Nah, jika sebelumnya kita sudah mengenal file system gitu ya, file system ini gimana tadi bahwa si data-data customer ini si data-datanya ini disimpan dalam file-file yang berbeda. Jadi misalkan customer disimpan dalam satu file, salesnya dalam satu file, kemudian data karyawannya juga disimpan dalam satu file gitu. Nah, kalau misalkan dalam sistem database ini semua departemen ini mereka mengakses satu database yang sama ya melalui DBMS, di mana di dalam database mereka ini terdapat data-data yang mereka butuhkan dalam satu tempat, tidak terpisah-pisah seperti pada sistem file. Nah, ini adalah pendekatan sistem basis data. Yang pertama adalah independensi program data. Struktur data pada database ini terpisah dengan program ya. Perubahan struktur data tidak membuat programnya harus dimodifikasi. Kalau tadi pada sistem file ya, kalau misalkan struktur datanya ini berubah, otomatis si programnya ini juga harus dirubah. Kalau pada basis data, database dan program ini terpisah, sehingga saat struktur database-nya ini berubah, programnya tidak usah ikut berubah. Nah, redundansi data ini dapat dikurangi kalau pada sistem basis data dengan cara data yang sama untuk aplikasi yang berbeda ini bisa dijadikan satu. Misal bagian keuangan ini kan mereka punya aplikasi sendiri. Kemudian fakultas juga mungkin punya aplikasi sendiri. Nah, mereka ini sama-sama mengakses data mahasiswa. Kalau misalnya pada sistem file tadi, maka akan ada dua file mahasiswa di mana datanya ini menjadi redundan, belum tentu konsisten gitu ya. Nah, kemudian pada sistem basis data ini, walaupun aplikasi mereka berbeda, mereka tetap dapat mengakses satu database yang sama ya. Sehingga dapat mengurangi redundansi data, sehingga tidak ada data yang duplikat. Nah, kemudian selanjutnya tentu setelah mengurangi redundansi akan berimplikasi kepada peningkatan konsistensi data gitu ya. Jadi apa sih namanya? Kalau misalkan tadi nih data mahasiswanya nama mahasiswanya misal atau jangan nama mungkin nih alamat mahasiswanya diupdate di data fakultas, maka otomatis saat bagian keuangan ingin melihat alamat dari si mahasiswa tersebut juga sudah ikut terupdate. Kalau misalkan kalau misalkan mereka mengakses data mahasiswa yang berbeda, kalau sama fakultas diupdate, di sini kan belum tentu terupdate gitu. Nah, dengan adanya sistem basis data, si konsistensi datanya ini jadi lebih terjamin. Kemudian berbagi data. Data ini dapat diakses oleh banyak pemakai dengan tetap memperhatikan otorisasi. Istilah multi-user menyatakan bahwa sebuah data bisa diakses oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan.
kayak kita nih pakai aplikasi Sikat, saya juga dapat melihat data kalian, kalian juga dapat melihat data kalian sendiri dalam waktu yang bersamaan, tentunya dengan memperhatikan hak akses ya. Nah, kemudian produktivitas pengembangan aplikasi. Kemudahan dalam mengakses database membuat waktu untuk pengembangan aplikasi juga dapat dipersingkat. Sistem database menyediakan banyak tools yang berguna dalam pembuatan aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah standarisasi. Standarisasi seperti nama data, panjang data, kemungkinan nilainya, dan bahkan prosedur untuk mengaksesnya dapat diatur oleh yang berwenang, yaitu database administrator. Contoh nih, misal nama pegawai selalu bertipe alfanumerik dengan panjang 35 karakter. Maka semua programmer ini akan menggunakan standar tersebut. Selanjutnya adalah kualitas data. Nah, kualitas data ini sangat berpengaruh nih terhadap perolehan informasi yang berkualitas. Adanya constraint dalam database membuat pelanggaran terhadap isi data oleh pemakai tidak akan ditoleransi oleh sistem dengan sendirinya. Nah, kekangan atau constraint adalah suatu aturan yang diterapkan pada data dan tidak bisa dilanggar oleh pemakai. Contoh, kalau misalkan ada atribut agama, ini hanya diisi oleh IKHBP yang mewakili nama agama di Indonesia. Nah, si sistem database ini tentu akan menolak kalau huruf X dicoba dimasukkan. Nah, ini bisa sampai ke sana ya. Jadi, sudah diatur nih bahwa field agama ini, atribut agama ini hanya bisa diinput oleh karakter IKHBP gitu ya. Ini misalkan yang menjelaskan bahwa dia beragama Islam. Nah, kalau misalnya dimasukin X, ya dia agamanya apa gitu. Nah, ini secara otomatis akan ditolak oleh sistem. Tanggapan dan akses. Sistem database memberikan tanggapan dan akses yang cepat, sekalipun pemakai adalah orang yang tidak tahu tentang pemrograman. Nah, dengan menggunakan perintah dalam bahasa SQL atau Structured Query Language yang mudah dipahami oleh orang awam, akses terhadap database ini menjadi lebih mudah dilakukan. Selanjutnya adalah pemeliharaan program. Perubahan terhadap struktur data dengan berbagai alasan seringkali dilakukan sebagai tahapan pemeliharaan. Misal, ada data baru yang ditambahkan atau panjang suatu datanya ditambah. Kemudian, nah, si perubahan-perubahan seperti ini tidak selalu membuat si aplikasinya ini harus ikut diubah gitu. Jadi cukup kalau misalkan, aduh nih kayaknya panjang datanya panjang data untuk atribut nama ini kurang panjang, misalkan cuma 25 karakter, akhirnya diperpanjang jadi 50. Nah, aplikasi kita nggak usah ikut dirubah, yang dirubah cukup si struktur dalam database-nya aja.